Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada hadis yang ke 261 dari kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya masih berada pada bab yang ke-32, yaitu bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang fakir di antara mereka, orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, annamra'atan sauda'a kanat taqummul masjidah aw syabban fa faqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu. Kata Imam Nawawi, wa anhu, dan darinya juga, ya dari Al-Imam Bukhari, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam atau seorang pemuda kanat taqumul masjid, yang biasa menyapu masjid, biasa membersihkan masjid. Naam. Faqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan orang ini,
ya dia tidak melihatnya lagi. Fasa'ala anha au anhu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya tentangnya. Karena biasanya orang ini selalu ada di masjid, selalu membersihkan masjid. Maka tiba-tiba Rasulullah tidak lagi melihat orang tersebut. Makanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya perihal tidak adanya orang tersebut. Faqalu mata, maka para sahabat pun menjawab, dia telah wafat. Dia telah wafat. Qal afala kuntum adantumuni, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kenapa kalian tidak memberitahuku? Kenapa kalian tidak memberitahuku? Faka'annahum saggaru amraha au amrahu, seolah-olah mereka para sahabat meremehkan urusannya, meremehkan urusan membersihkan masjid itu. Ya, ini karena dia cuma seorang yang tukang bersih-bersih masjid, maka ketika dia wafat ya sudah, tidak terlalu penting, tidak usah beritahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah ya ini kan cuma urusan kecil, orangnya berarti juga orang tidak terpandang, tidak punya kedudukan, nah urusannya cuma bersih-bersih masjid. Maksudnya demikian ya, ini faka'annahum saggaru amraha au amrahu, seolah-olah mereka memandang remeh urusannya itu, keberadaan orang itu. Ya, dia ada, dia tidak ada, tidak terlalu penting karena urusannya cuma bersih-bersih masjid gitu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, dulluni, kata beliau, dulluni ala qabrihi, tunjukkanlah kepadaku kuburnya. Ini di mana kubur orang ini? Fadalluhu wa shalla alaihi, maka para sahabat pun menunjukkan kuburnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sholat di atas kuburnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya, yakni sholat di atas kubur orang tersebut. Rasulullah datangi kuburnya lalu sholat di situ. Tumbakal, kemudian beliau bersabda, setelah selesai sholat itu beliau bersabda, inna hadhil qubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kubur-kubur ini, kata Nabi, dipenuhi oleh kegelapan bagi penghuninya. Inna hadhil qubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha.
Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi oleh kegelapan bagi penghuninya. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala meneranginya karena salatku atas mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerangi kuburan-kuburan tersebut dengan sebab salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mereka. Kata Imam An-Nawawi muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwan afiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini sebelum kita sebutkan faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis ini, ada catatan penting terkait dengan hadis ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Maka kita berikan catatan yang pertama, bahwa redaksi yang ada pada hadis ini, konteks atau matan yang ada pada hadis ini adalah matan yang ada pada riwayat Muslim. Konteks yang ada pada riwayat Muslim. Adapun Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau meriwayatkan hadis ini hanya sampai di kalimat fadalluhu fasalla alaih, maka mereka pun menunjukkan kuburnya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sholat di atasnya. Nah, kalimat inna hadhil kubura mamlu'atun dulmatan ala ahliha ila akhir, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi oleh kegelapan atas penghuninya, dan seterusnya. Itu kalimat yang tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Tambahan kalimat ini tidak ada di dalam riwayat Bukhari. Kenapa demikian? Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan wa annaha mudrajah min marasili thabit, karena tambahan ini adalah mudraj, susupan ya dari marasilnya Thabit, yaitu hadis-hadis mursal yang diriwayatkan dari rawi yang bernama Thabit. Jadi ini susupan ya, ucapan perawi yang masuk di dalam hadis Nabi. Ucapan rawi siapa? Rawi yang bernama Thabit. Naam. Sebagaimana kita katakan tadi, hal ini disebutkan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari. Dan dijelaskan oleh Al-Allama Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Di sana beliau jelaskan bahwa tambahan ini adalah tambahan yang mudraj, tambahan yang merupakan mudraj, susupan dari perawi yang bernama Thabit. Wallahu
ta'ala a'lam bis-shawab. Sebab itu Al-Imam Bukhari tidak meriwayatkan tambahan ini dalam sahih beliau. Kemudian pada hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Yaitu yang pertama, hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan membersihkan masjid. Keutamaan membersihkan masjid. Naam. Sampai-sampai ketika orang yang membersihkan masjid itu dia wafat, sahabat tidak kasih tahu Rasul, ya Rasulullah marah. Ya. Rasulullah marah, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku? Ya. Marah dalam artian ya Rasulullah tegur para sahabat, jangan remehkan urusannya ini. Ya. Urusannya walaupun sekedar membersihkan masjid, tapi ini pahala besar, pekerjaan yang ada padanya, keutamaan yang banyak, maka jangan diremehkan. Ya, mana kuburnya? Ya, dulu nih ala kubrihi, tunjukkan mana kuburnya. Ya, begitu para sahabat tunjukkan, ya Rasulullah datang ke sana, ya Rasulullah sholat di atas kuburnya itu. Ini menunjukkan tentang keutamaan membersihkan masjid. Nah, dalam urusan membersihkan masjid ini, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini kita berikan catatan bahwa termasuk diperbolehkan bagi seorang wanita untuk membersihkan masjid. Tidak ada larangan di sana. Karena urusan membersihkan masjid ini adalah urusan besar dalam pandangan syariah. Termasuk keutamaannya juga besar. Maka amalan ini bukanlah amalan kekhususan para lelaki, tetapi boleh bagi wanita juga untuk membersihkan masjid. Nah, baik dia melakukannya langsung sendiri dengan tangannya, atau dia mempekerjakan orang lain untuk itu. Dia punya uang, ya dia sewa orang lain untuk membersihkan masjid. Sama, berarti dia dia di sini apa? Ya, dianggap orang yang membersihkan apa? Masjid itu. Nah, karena ada keutamaan membersihkan masjid, maka ada syariat di situ dianjurkan untuk membersihkan masjid. Karena dia punya keutamaan, maka anjuran untuk melakukannya. Suatu amalan itu mempunyai keutamaan, maka amalan itu dianjurkan untuk dilakukan. Ya, sampai ya, perkara kecil sekalipun ya. Memang ada hadis dalam hal ini, hadis sebagaimana dikeluarkan juga oleh Al-Hafidz dalam Bulughul Maram, yaitu uridat alayya ujuru ummati hatta al-qada yukhrijuha ar-rajulu min masjid. Ditampakkan kepadaku semua pahala umatku sehingga sampai kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Ya, tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Namun ala kulli hal, berdasarkan keumuman nas-nas bahwa membersihkan masjid adalah amalan yang mulia, tergolong sebagai amal kebaikan. Maka amal kebaikan seseorang itu sekecil apapun tidak akan disia-siakan oleh Allah, pasti dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi amalan membersihkan masjid, amalan yang mempunyai keutamaan yang besar. Nah, yang kedua,
Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati seseorang itu sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati seseorang itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, ini perbuatan yang mereka lakukan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ya, perbuatan yang mereka lakukan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Rasulullah itu sangat perhatian terhadap umatnya. Ya, sampai-sampai beliau itu sering bertanya tentang umatnya, sering bertanya tentang umatnya. Sering menanyakan keadaan mereka, bahkan beliau memantau keadaan mereka. Sampai-sampai di sini tukang bersih-bersih masjid saja ketika tidak ada, Rasulullah lihat tidak ada, Rasulullah tanya. Ini berarti Rasulullah mengamatinya. Iya, Rasulullah mengamatinya, memperhatikannya, ya, sehingga begitu dia tidak ada, Rasulullah tahu orang ini tidak ada. Beda halnya dengan kalau kita tidak memperhatikan, tidak mengamati. Itu ada, tidak ada, ya kita tidak tahu karena kita tidak mengamati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang ini tidak ada, ya, tukang bersih-bersih masjid ini tidak ada, Rasulullah pun bertanya tentangnya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang besar terhadap umatnya. Nah, dan apa? Dan beliau terus-menerus memantau keadaan mereka. Apalagi orang-orang yang melakukan amal ketaatan. Bagi orang-orang yang melakukan amal ketaatan. Nah ini pun menunjukkan kepada kita tentang tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah itu sangat tawadhu sekali. Nah, karena beliau rendah hati, tawadhu, ya, bergaul dengan para sahabatnya sebagaimana apa adanya, ya, berhadir di tengah-tengah mereka, memantau keadaan mereka, mengamati keadaan mereka, ya, dan seterusnya. Nah, semestinya sikap-sikap seperti ini ada pada seorang pemimpin, ya. Mestinya ada pada seorang pemimpin, di mana pemimpin itu memiliki sifat rendah hati, dia mengamati rakyatnya, dia mengetahui kebutuhan mereka, dan dia berusaha memenuhi apa-apa yang mereka butuhkan. Ya, itulah sikap yang harus, sifat yang harus ada pada seorang mukmin. Ketawadhuan. Tidak ada sekat antara penguasa dan rakyat jelata. Nah, kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa bolehnya memberitahu berita kematian seseorang kepada orang yang berkepentingan terhadapnya. Dan ini tidak termasuk niyahah, ya, tidak termasuk meratap. Ya, beritahukan kepada orang yang berkepentingan, ya. Kalau orang tidak berkepentingan, ya tidak usah. Nah, kadang-kadang di zaman sekarang ini, apalagi zaman teknologi, ya, begitu ada orang meninggal, ya ucapan disampaikan berita kematiannya ini lewat media-media massa, lewat apakah media cetak, apakah media elektronik,
ya, dan seterusnya. Ya, ini termasuk perkara mungkar, tidak boleh. Ya, ini termasuk niyahah, meratap. Tapi kalau menyampaikannya kepada orang-orang yang berkepentingan, ya, misalnya orang alim, ya, orang yang mendoakan dia, atau orang yang hadir pada pengurusan jenazahnya, ya, orang yang berkepentingan untuk mengurus jenazahnya, ya, dan seterusnya, maka ini tidak termasuk niyahah. Maka dari itu ketika para sahabat ini tahu bahwa mengumumkan kematian itu termasuk perkara yang dilarang, ya mereka ketika ini sahabat wafat, ya mereka sudah, kami kuburkan sendiri saja. Tapi karena Rasulullah menganggap urusan dia ini penting, maka Rasulullah perlu hadir untuk mensolatinya, untuk mensolati jenazah tersebut. Maka Rasulullah menegur para sahabat. Kata beliau, afala adzantumuni, ya afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Nah, jadi sekali lagi kita katakan, ya, kalau menyebarkan berita kematian kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, yaitu tidak termasuk niyahah, ya, tidak termasuk niyahah, tidak termasuk meratap. Hal ini boleh, Makanya ketika Rasulullah itu berkepentingan untuk mensolati jenazah orang ini, tetapi para sahabat tidak umumkan, tidak sampaikan kepada Rasul, ya, maka Rasulullah pun menegur, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku, ya. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui perkara gaib. Ya, sisi pendalilannya, ya Rasulullah katakan kepada para sahabat bahwa dulu di ala qabrihi, tunjukkan kepadaku kubur orang itu. Ya, kalau Rasulullah tahu perkara gaib, mereka kuburkan dimanapun tanpa beritahu Rasul, ya Rasulullah tahu, ya kan? Tapi karena Rasulullah tidak tahu perkara gaib, begitu mereka kuburkan ini sang mayit orang ini, Rasulullah tidak tahu di mana kuburnya, Rasulullah katakan duluni ala qabri, ala qabrihi, tunjukkan kepadaku di mana kubur orang ini. Ya, maka pendalilannya adalah, ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu perkara gaib. Dan hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50, Allah berfirman, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. Ya. Ya, ini perbendaharaan Allah itu ada padaku. Tidak, aku tidak mengatakan kepada kalian demikian. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak tahu perkara gaib. Aku tidak mengetahui perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak katakan kepada kalian bahwa aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, kata Allah. Ya. Jelas sekali. Rasulullah tidak memiliki perbendaharaan Allah. Rasulullah tidak tahu perkara gaib. Rasulullah juga bukan malaikat. Rasulullah itu in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku ikuti melainkan apa-apa yang diwahyukan kepadaku. Atau aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Begitu kata
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul untuk katakan kepada manusia demikian. Sisi pendalilannya di sini jelas bahwa ya Allah perintahkan Rasul untuk mengatakan wala a'lamul ghaibah, dan aku juga tidak tahu perkara gaib. Begitu pula di dalam surat Al-A'raf ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Qul la amliku li nafsi naf'a wa la darra. Katakanlah aku tidak kuasa atas diriku untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat illa masya Allah, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku tahu perkara gaib, niscaya aku tidak berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Kalau aku tahu perkara gaib, ngapain lakukan amal banyak-banyak? Kan sudah tahu nanti ini, nanti demikian, nanti demikian ya. Nah, kemudian apa? Wa ma massani as-su', dan tidak mungkin bahaya itu menimpaku. Dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku tidak akan ditimpa bahaya. Kalau aku tahu perkara gaib, tidak mungkin ditimpa bahaya. Kenapa? Karena mau ke sana jangan, di situ bahaya nanti ada. Pindah. Ya kan? Maka tidak akan ditimpa bahaya. Tapi karena tidak tahu perkara gaib, ya, maka di dalam perang Uhud Rasulullah pun terluka. Tidak tahu perkara gaib. Kalau tahu perkara gaib, ngapain banyak-banyak beramal? Dan wa ma massani as-su', dan apa? Bahaya tidak menimpaku. Ya, tidak menimpa. Karena tahu perkara gaib, bisa menghindar. Bisa menghindar. Tapi karena tidak tahu, ya konsekuensinya ya juga terkena bahaya. Ya, Rasulullah terluka dalam perang Uhud. Rasulullah juga pernah jatuh sampai kakinya terkilir dari atas kendaraannya, atas unta. Dan seterusnya. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya ini saja Rasulullah, tidak ada lebih dari Rasulullah ini pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Yang mau ikut ya silahkan, tidak mau ikut ya sudah. Ya, nah, Rasulullah tidak mengarang-arang syariat. Kenapa? Karena in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ya, yaitu apa? Aku hanyalah mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepadaku saja. Sampaikan apa-apa yang diwahyukan berupa peringatan, berupa kabar gembira, ya sudah, selesai. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malaikat, tidak berkuasa untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat pada dirinya, tidak punya kuasa untuk itu, ya. Sehingga kalau seandainya tahu perkara gaib, ya pasti tidak banyak-banyak beramal dan juga tidak akan ditimpa bahaya. Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, keutamaan menghadiri sholat jenazah atas orang yang baik. Ya. Keutamaan menghadiri sholat jenazah atas orang yang baik. Kita katakan ya, kenapa demikian ya? Karena sholat jenazah itu mempunyai faedah, mempunyai pahala yang sangat besar. Mempunyai pahala yang sangat besar. Sampai-sampai
ya orang-orang yang baik itu ya karena disyariatkan untuk menghadiri sholat jenazah mereka itu sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena belum sholat jenazah orang ini, yang orang ini dia adalah orang yang melakukan amal kebaikan walaupun dalam pandangan manusia ini adalah amalan yang remeh, ya orang yang tidak punya kedudukan, maka Rasulullah katakan, ya duluni ala qabrihi, tunjukkan mana kubur, ya setelah ditunjukkan ya fasalla alaihi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sholat ya di atas kuburnya tersebut. Nah, Rasulullah datangi kuburnya untuk sholat di sana. Ya karena saking besarnya pahala sholat jenazah ini, ya orang-orang yang baik dan dianjurkan untuk mensolati jenazah orang-orang yang baik. Ya sampai-sampai Rasulullah ya memandang besar amalan orang ini, amalan yang dilakukan oleh orang ini, maka Rasulullah pun ya pengen sholat jenazahnya, ya Rasulullah datang di kuburannya, Rasulullah sholat jenazah. Maka di sini ada catatan ya, catatan penting, termasuk di dalamnya boleh melakukan sholat jenazah di kuburan, ya, boleh melakukan sholat jenazah di atas kuburan. Bagi orang yang belum menyalatkan jenazahnya. Jadi maksudnya seorang dia belum sholat jenazah terhadap seorang jenazah, seorang mayit, dia mau ikut sholat tapi begitu dia datang mayit itu sudah dikuburkan, ya dia nggak sempat lagi sholat. Ya maka boleh bagi dia untuk datang di kuburan orang itu untuk melakukan sholat di sana. Ya, nah dengan catatan hal ini disyariatkan bagi orang yang meninggal pada masa orang yang sholat itu sudah dewasa, jadi sudah berkewajiban sholat. Pengertiannya begini ya, pengertiannya misalnya ada si A dia wafat, terus si B ini pingin sholat jenazahnya, tapi karena si A sudah dikuburkan, ya dia datang mau sholat di kuburannya, maka harus memenuhi syarat supaya si B ini diizinkan dalam syariat untuk sholat di atas kuburan sang mayit ini, ya. Harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ya syaratnya ketika si A wafat, si B ini sudah harus dalam keadaan usia dewasa yang sudah wajib sholat. Ya, paham ya? Maka boleh. Tapi kalau misalnya si A wafat, si B ini masih ada dalam rahim, maka kemudian dia lahir, dia dewasa, dia datang di kuburan ini untuk melakukan sholat di sini, tidak boleh, tidak bisa. Ya, ini pendapat yang paling kuat. Ini pendapat yang paling kuat, pendapat yang dikuatkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan pendapat ini telah ana sebutkan dalam buku ana, Jenazah dalam Timbangan Syariat. Ya, nah, maka sekali lagi kita katakan, ya kalau seandainya si A itu dia wafat, si B ini belum lahir, atau si B sudah lahir tapi usianya belum balik, masih bayi, atau masih balita, belum berkewajiban untuk melakukan sholat, maka di kemudian hari si B ini tidak diizinkan dalam syariat untuk melakukan sholat terhadap sang mayit di kuburnya, tidak boleh. Ya. Tapi kalau ketika si A ini dia wafat, si B ini sudah usia balik, sudah usia diwajibkan baginya untuk sholat, maka di kemudian hari si B dalam pandangan syariat dibolehkan untuk mensolati jenazah ini di atas kuburnya. Ya, nah. Ya kenapa ya? Karena dulu si B kan belum sholat, ya kan? Belum sholat jenazahnya. Ya, dia ingin sholat, ya dia datang dia sholat di situ. Boleh. Yang demikian apa? Boleh. Nah. Kemudian yang kedua, yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini,
yaitu diperbolehkannya mengulang sholat jenazah bagi orang yang telah menyolatkan jenazah tersebut tatkala dia menemukan jamaah lain yang sedang mensolatinya. Maksudnya boleh mengulang sholat jenazah. Jadi satu orang itu dia boleh lakukan sholat jenazah 2 kali atau mungkin 3 kali ya. Boleh, hal itu boleh. Dengan syaratnya apa? Ya kalau dia dapat jamaah lain ada sholat jenazah itu lagi. Ya, misalnya dia tadinya ketika jenazah ini sudah sebelum dikuburkan dia hadir dalam pemakaman, ya dalam pengurusan jenazah dia sudah ikut sholat jenazah, sudah selesai. Besok ternyata dia dapati ada anak atau keluarga dari sang mayit ini datang di kuburan mayitnya, sholat di situ sholat jenazah, maka dia boleh ikut berjamaah di situ. Ya, boleh ikut. Jadi dia 2 kali sholat. Kemarin sudah, ini lagi boleh. Ya. Dari mana sisi pendalilannya? Sahabat-sahabat yang sudah sholat jenazah ketika itu, ya mereka sholat lagi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datangi kuburannya. Rasulullah sholat di atas kuburnya, maka sahabat-sahabat bersaf di belakang Rasulullah, mereka pun sholat. Padahal mereka tadinya sudah sholat jenazah ini, ya si fulan ini. Nah, Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Paham ya, sampai di situ paham ya? Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, tidak boleh menghinakan atau meremehkan orang lain karena ketidaktahuan akan kedudukan mereka di sisi Allah. Ya, kita kadang-kadang tidak tahu ya kedudukan seseorang di sisi Allah itu seperti apa. Ya, bisa jadi karena kita cuma lihat penampilannya yang kusut atau pekerjaannya yang ringan, yang sepele, ya, sekedar bersih-bersih masjid, ya, atau sekedar ngurus amalan-amalan yang sepele saja barangkali, ya, maka ngurus sound sistem masjid barangkali, ya, kita anggap ya itu perkara sepele, perkara yang tidak terlalu penting, kita remehkan, kita anggap itu saya sudah banyak pahala, itu tidak perlu, atau orang itu cuma amalan kecil itu saja, ya sudah untuk orang lain saja, saya tidak perlu. Ya, ini orang salah, ini amalan besar. Nah, dan jangan meremehkan. Tidak boleh meremehkan atau menghinakan orang lain karena ketidaktahuan kita akan kedudukan dia di sisi Allah. Ya, bisa jadi dia punya amalan yang kita tidak tahu, atau amalan yang dia lakukan itu cuma kecil bagi kita tapi besar di sisi Allah. Sama orang ini, orang yang suka bersih-bersih masjid ini, perkara bersih-bersih masjid bagi kita kan kecil saja, tapi ini amalan besar di sisi Allah. Besar di sisi Allah, sehingga seolah-olah para sahabat itu mereka faka'annahum saggaru amraha, seolah-olah mereka memandang kecil urusan orang ini. Rasulullah malah tegur, kata beliau, afala kuntum adzantumuni, karena mereka anggap kecil, tidak usah lapor Rasulullah lah, ya kan gitu. Begitu tidak lapor Rasulullah katakan afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku, tidak lapor kepadaku. Berarti ini menunjukkan anggapan mereka tentang kecilnya urusan orang ini itu salah, ya. Justru ini urusannya urusan besar, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan darinya juga, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, rubba ash'ata akbara madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kata Rasulullah, bisa jadi orang yang berpenampilan kusut dan berdebu, Ash'af itu berpenampilan kusut, acak-acakan, akbara berdebu, madfu' bil abwab, yakni pintu-pintu tertutup, ya dia ditolak masuk ke rumah, ya karena miskinnya dia. Kata Rasul, rubba ash'ata akbara madfu'in bil abwab. Bisa jadi orang yang berpenampilan kusut dan berdebu ditolak dari pintu-pintu, yakni pintu-pintu tertutup untuknya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia bersumpah kepada Allah, la abarrah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang dia sumpah untuknya itu. Ya, sumpah dalam doanya, ya, dia berdoa itu dengan sumpah. Dia bersumpah atas suatu kebaikan, ya, pasti Allah kabulkan. Kata Imam Nawawi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Ya, kita lihat ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini ada beberapa faedah penting. Yang pertama, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat rupa dan harta kalian. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati dan amal-amal kalian. Karena orang yang mulia di sisi Allah itu bukan orang yang rupanya bagus. Orang yang mulia di sisi Allah itu bukanlah semata-mata orang yang mempunyai kekayaan yang banyak. Tetapi orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Adalah orang yang paling bertakwa. Nah, orang yang seperti ini bisa jadi dalam urusan dunianya dia adalah orang-orang yang tidak memikat hati. Dia orang-orang yang diremehkan, dia orang-orang yang penampilannya ya tidak terlalu memperhatikan penampilan dirinya. Ya, kusut, berdebu, orang fakir. Tapi doanya diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ya, doa-doa baik, ya. Karena dia mulia di sisi Allah. Dia punya amalan-amalan. Dia bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab itu seorang muslim seharusnya dia lebih memperhatikan kesucian hatinya dan kemurnian amalnya. Dia lebih memperhatikan kesucian hatinya dan kemurnian amalnya. Ya, dia harus ikhlas dalam menjalani kehidupannya, beramal dan seterusnya. Dan dia harus murni, memurnikan amalnya dari kesyirikan dan kebid'ahan.
Itu yang harus dia perhatikan, karena itulah standar, ya, barometer akan dijadikan oleh Allah untuk apa? Kemuliaan seseorang. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kita kadang-kadang malah kita sibuk dengan penampilan luar, sibuk dengan baju yang bagus, sibuk dengan, ya, penampilan yang gagah, tapi kita tidak sibuk memperbaiki hati kita, tidak sibuk pula memperbaiki amalan kita. Ini keliru, ya, ini keliru. Nah, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwa merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah adalah merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa. Nah, dan kita lihat orang ini bersumpah, ya, bersumpah atas nama Allah, lalu Allah apa? Kabulkan doanya. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala kabulkan doanya. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah orang ini, ya, dia bersumpahnya ini juga adalah sumpah yang tidak ada padanya kezaliman, ya. Sumpah yang tidak ada padanya kezaliman. Walaupun pada dirinya ada syarat-syarat terkabulnya doa, tetapi dia bersumpah kalau ada padanya kezaliman, maka itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Maka kita berikan di sini juga catatan, ya. Kalau dia bersumpah, ya, dengan sumpah yang tidak ada padanya kezaliman, merampas hak orang lain misalnya, maka dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau sumpah itu adalah sumpah yang ada padanya kezaliman, maka tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, seperti dalam hadis, ya, ada orang yang bersumpah meremehkan, sumpah karena sombong, yang membanggakan dirinya atas orang lain, ya. Lalu dia bersumpah sebagaimana terjadi pada seorang ahli ibadah yang melewati seorang yang berbuat maksiat. Telah tersebut di dalam hadis yang sahih, bahwa ada dua orang, yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Setiap kali ahli ibadah ini dia lewati orang ini, dia selalu menyaksikan orang ini sedang berbuat maksiat. Maka dia dengan apa? Kesombongannya merendahkan orang tersebut. Ya, dia katakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia bersumpah, ya. Tapi dalam sumpah ini ada kezaliman. Karena dia apa? Berbicara tentang hak Allah. Berbicara tentang hak Allah, urusan mengampuni atau tidak mengampuni seseorang. Karena Allah mengatakan apa? Yu'adzibu may yasha'u wa yarhamu may yasha'. Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki dan merahmati siapa yang Allah kehendaki. Tapi ini orang ini telah bersumpah mengambil hak Allah. Dia klaim bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya. Sumpah yang ada di dalamnya kezaliman. Nah, dan kenapa dia bersumpah demikian? Ya, dia bersumpah demikian kan dia merasa dirinya lebih baik. Ya, sombong, meninggikan dirinya di hadapan orang yang melakukan maksiat itu. Maka akhirnya Allah berfirman dalam hadits qudsi, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Siapakah yang telah bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Ya, ini Allah mengingkari sumpahnya itu. Ini apa, sumpahnya ini sumpah yang tidak benar, Allah ingkari. Man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang bersumpah atas namaku alla aghfiru li fulan, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, ya, pada ghafartu lahu wa ahbattu amalak, sungguh aku telah mengampuni dia
dan gugurlah amal-amalmu orang yang sumpah ini. Ya. Karena ada kesombongan padanya. Nauzubillah, ya. Waliyadzubillah. Akibat dari perbuatan buruk, ya. Allah tabaraka wa taala tidak mengabulkan sumpahnya, bahkan Allah menghapuskan amal-amalnya. Waduh, gawat. Ya. Sumpah, dia bersumpah. Tapi apa sumpahnya ini ada kezaliman? Ya. Maka apa Allah tidak mengabulkan doanya, dia mengabulkan sumpahnya, dan justru kemudian Allah menghapus amal-amalnya. Itu orang yang apa namanya? Melampaui batas. Orang yang melampaui batas. Dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, ya, ayat 6 sampai ayat 7 itu, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Melihat dirinya ahli ibadah melampaui batas, melihat dirinya berilmu melampaui batas, melihat dirinya punya harta melampaui batas, ya. Nah, ini bahaya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.